Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mana nih suaranya? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Iya, selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari Microsoft Project. Mungkin nanti saya akan running sedikit eh, di Microsoft Project-nya. Kemudian pertama-tama saya lewat mungkin presentasi dulu. Kemudian nanti kita ikuti ya langkah-langkahnya untuk membuat work breakdown structure. Jadi work breakdown structure ini ada dua sesi. Sesi pertama, sesi 10 gitu ya, di pertemuan 10. Sesi kedua itu di pertemuan 11. Jadi kita bisa untuk apa aja sih gitu yang akan kita kumpulkan di pertemuan ke-11. Jadi nanti akan step by step ya, karena pengerjaannya step by step. Saya mau lihat progres dari adik-adik di pertemuan 11, kemudian pertemuan ke-13 kita kumpulkan. Pertemuan ke-15 mungkin nggak ada tugas, tapi kita udah membahas tentang UAS yang akan dikumpulkan totally dari pertemuan hari ini sampai pertemuan ke-15 akhir. Nanti ke-16-nya kita tinggal mengumpulkan. Jadi karena saya ingin melihat progresnya, kalau setiap pengerjaan, kita lihat nanti di sesi 11, gitu, di pertemuan ke-11, kita akan lihat untuk pengerjaannya, mungkin tentang work breakdown structure, kemudian pertemuan 13, mungkin nanti akan ada cost atau human resource-nya, kemudian udah step by step-nya, tahu critical path-nya di situ. Dan pertemuan 15 kita udah sampai ke dalam pembuatan laporan untuk tugas akhir. Jadi nanti sudah tinggal mengumpulkan dari per masing-masing individu, kira-kira nanti seperti ada apa ya namanya, cover depan gitu. Cover depannya misalnya project apa gitu ya. Kemarin saya sudah jelaskan untuk AI-nya. Kira-kira kalian mau project apa nih? Misalkan saya project Goto, pembuatan seperti Goto lah, Gojek, kita namain project kita namanya aplikasi apa? Atau mungkin, Bu, saya mau kayak buat kayak aplikasi game Roblox, Bu, lagi naik. Ya silakan nanti buat game Roblox atau em, game-game yang lain gitu, ada ML dan lain-lain lah. Nah, di situ setelah itu nanti kita akan masukkan ke dalam eh, work breakdown structure-nya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas ya untuk Microsoft Project-nya. Jadi Microsoft Project ini yang kita kemarin udah perhitungan jelimet gitu ya. Nah, sebenarnya kita masuk ke dalam Microsoft Project ini, kita tinggal meng-entry kira-kira kegiatan apa yang kita akan masukkan ke dalam Microsoft Project. Dan memang dari versi-versinya kemarin saya sudah ini ada versi ke-16 gitu. Saya pakai 16 gitu. Mungkin nanti ada yang beli ada yang punya versi 13, ada yang punya versi 2021 gitu ya. Nanti kita tinggal user interface-nya mirip, pasti nama-namanya mirip, cuman user interface aja beda gitu ya. Nah, dari situ kita akan eh, simak nih hari ini uh, work breakdown structure itu seperti apa. Nah, dari work breakdown structure ini mungkin adik-adik, sorry. Jadi work breakdown structure ini kayak rincian dari masing-masing pekerjaan yang kemarin saya sudah jelaskan. Nah, dari nanti Excel yang kemarin kan saya udah bilang, jangan lupa ya nanti dibuat Excelnya aja. Nanti tinggal entry atau mungkin langsung entry ke dalam Microsoft Project-nya sebagai daftar pekerjaan gitu ya. Jadi nanti ada tugas sesuai dengan job desk masing-masing, istilahnya dari tas yang dikerjakan dalam proyek. Misalkan kemarin itu ada manajer proyek gitu ya. Kan manajer proyek itu mengerjakan apa? Nah, kemarin AI pun sudah memberitahu ya, oh manajer proyek mengerjakannya ini. Terus kemudian kira-kira harinya berapa hari gitu ya. Nah, itu dapat dibuat oleh adik-adik di dalam file tersebut gitu ya. Untuk pertemuan 10 mungkin simpel. Kita baru mengentry gitu ya. Kemudian menentukan untuk tanggal proyeknya. Jadi dan mengedit pekerjaan. Jadi nanti kita akan running gitu ya.
Dan sampai pertemuan ke-11 kita akan mengelompokkan pekerjaan tersebut. Jadi nanti ada step by step-nya. Mungkin saya nanti akan memberikan contoh gitu ya. Di mana contoh tersebut kita akan entry. Nah, adik-adik udah mulai nih, oh caranya gitu. Nanti sudah mulai dikerjakan karena nanti pertemuan 11 kita akan mengumpulkan tugasnya. Jadi hari ini kita akan membuat file baru gitu ya. New file ya, itu udah eh, biasa lah ya. Kemudian menentukan tanggal proyek gitu. Jadi nanti dari kopian yang adik-adik sudah search kemarin dari apa ya? Dari AI gitu ya istilahnya, dari ChatGPT, dari Gemini, dari Perplexity dan lain-lain. Misalkan udah dapet nih, udah di oh ini filenya kira-kira ini pekerjaannya siapa. Tuh, kemudian kita tinggal entry aja ke dalam Microsoft Project dan kita tentukan tanggal proyeknya. Misalkan start from today gitu ya, hari ini. Nah, kita akan mengedit pekerjaannya apa aja. Nah, nanti ada indent atau outdent gitu ya. Nanti akan kita lihat untuk contoh seperti yang sebelum UTS kita tes itu mungkin kegiatan A, kegiatan sebelumnya B itu apa sih Bu gitu ya. Itu apaan kok nggak nyambung gitu. Itu nyambung sekali untuk hal ini. Nah, pertama-tama untuk memulai Microsoft Project, jadi open gitu ya, bisa nanti tinggal blank project. Jadi nanti kita akan running ya ke misal jadi caranya seperti itu. Ini mungkin saya menggunakannya 2013, sekarang saya update ke 2016, tapi bisa sama lah untuk adik-adik yang ini 2016 nih. Jadi bisa saja di Microsoft Project yang adik-adik telah install. Kemudian selanjutnya akan muncul tampilan Microsoft Project nih pada gambar berikut. Nah, nanti akan ada tampilan ini namanya Gantt chart adik-adik. Jadi ini namanya adalah Gantt chart. Mungkin nanti kita akan ah ini namanya Gantt chart gitu ya. Nah, ini Gantt table. Jadi bisa dilihat dari Gantt chart tersebut gitu ya. Nah, ini saya berikan langsung ke contoh kasus gitu ya. Jadi misalkan contoh kasus sederhana kita buat nanti ya kita akan running start, analisis teknologi, analisis distribusi, desain coding dan lain-lain. Ini contoh sederhananya ya. Aslinya nanti ada step by step contoh seperti mungkin bahan ajar yang sebelumnya. Minggu lalu saya udah berikan bukunya ya. Nah, itu nanti akan ada seperti itu. Jadi step by stepnya dari setiap misalkan ini start ya, bukan start gitu ya. Kemudian analisis teknologi, kemudian analisis distribusi, desain, coding, testing. Nah, setiap masing-masing dari ini pasti ada pengerjaannya. Nah, ada butuh durasi yang dibutuhkan. Dan ada predecessor. Predecessor itu kegiatan sebelumnya, adik-adik. Jadi kemarin juga saya sudah jelaskan, predecessor itu adalah kegiatan sebelumnya. Seperti yang kita kerjakan, seperti di sebelum UTS gitu ya. Jadi nanti kita akan entry gitu ya. Nanti saya akan running nih. Entry ke dalam task name-nya ini, kemudian kira-kira durasinya yang sesuai dengan yang kita sudah desain. Jadi misalkan kita durasinya kira-kira berapa nih gitu ya dari Excel-nya. Nah, kemudian nanti kita tinggal masukkanlah nih untuk kira-kira resource-nya siapa aja gitu ya. Kita bisa cari lah kemarin di AI juga resource-nya. Oh, ini manajer proyek gitu. Oh, ini gitu ya. Jadi nanti sampai ke cost, fixed cost. Nanti mungkin next ini atau mungkin udah tahu nih cost-nya kira-kira sekian. Ya bisa dimasukkan, tapi misalkan belum nanti belum ada nih. Kan biasanya kalau yang awal dia baru sampai resource name aja, belum sampai cost atau fixed cost-nya untuk pas halaman utama. Tapi nanti kita bisa tambahkan untuk hal itu. Mungkin itu buat next-nya ya. Kita mungkin baru sampai sini. Gitu. Nah, mungkin kita bisa running dulu ya. Nah, ini contoh kasus kedua. Nah, nggak apa-apa ya saya selesaikan untuk contoh PowerPoint-nya dulu ya. Nah, nanti bisa klik seperti di bawah ini. Jadi nanti ada copy dari kemarin saya sudah berikan
harus di Microsoft Excel gitu karena dari Excel kita bisa langsung copy ke sini. Misalkan kita udah berbasisnya finish start gitu ya, misalkan ini terus prodesesornya berapa, kemudian ini bisa dipindah gitu. Seperti itu. Jadi prosesor, kemudian waktunya bisa dipindah, kemudian nanti kita bisa untuk di copy. Nah, dari copy nanti dia langsung start finishnya tuh udah langsung jalan. Nah, nanti akan terbuatlah table, gun table nih namanya. Ini Gantt chart gitu. Jadi kita bisa lihat nih untuk hasilnya. Nah, jadi nanti udah di copy, paste, kita bisa lihat gambarnya. Nah, nanti kita bisa tentukan tanggal proyeknya. Jadi tanggal proyek kita pilih menu project information. Nanti kita running ya. Mungkin nih saya jelaskan karena waktunya tinggal 9 menit, kita jelaskan dulu untuk tata caranya. Eh, Mungkin adik-adik sudah running di Excel-nya sudah dibuat atau belum? Seperti yang minggu lalu. Nah, nanti kita tinggal copy. Kemudian dari kopian itu kira-kira prodesesornya berapa, gitu ya. Terus kemudian untuk setelah itu mungkin kita bisa untuk pilih menentukan tanggal proyek gitu ya. Kita pilih project, kemudian project information. Nah, muncul akan tampilan seperti berikut ini. Nah, nanti jadi informasinya apa aja nih? Kira-kira mau startnya dari mana? Nanti statusnya apa? Terus kalendernya standar apa enggak? Atau kalendernya kita bisa untuk mengerjakan kalender tersebut. Nah, misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi startnya dari 18 ini atau dari 19 hari ini gitu ya. Misalkan kita untuk itu. Kemarin masih banyak yang kebingungan seketika saya jelaskan, saya copy nih misalkan dari hasil saya. Nah, kemudian untuk menentukan tanggal mundur itu susah. Nah, untuk tanggal mundurnya mungkin nanti bisa diedit dari project ini. Kalau misalkan kita langsung entry ke sini, nah itu dia akan ngikutin eh, waktu yang hari ini gitu. Jadi ketika adik-adik start nih satu, misalkan durasinya satu, predecessor ini gitu ya. Nanti akan mengikuti tanggal hari ini. Jadi terlihat nih nanti siapa yang mengerjakan dari hari ini dan siapa yang mengerjakan baru mepet-mepet pas saat pengumpulan tugas. Gitu. Jadi saya bisa lihat karena memang untuk Microsoft Project dia akan menghitung terlihat kalau dari startnya kita nggak bisa nih dari sebelum-sebelumnya. Nah, jadi cara editnya bisa untuk di project gitu. Kemudian tadi eh, project information for project charter. Jadi seperti itu. Jadi nanti kita akan terlihat nih ya, start, finish, kemudian nanti akan ada Gantt tabelnya. Nah, ketika udah sesuai tanggal nih, tertera di bawah ini gitu ya. Misalkan kita udah buat nih analisa desain sistem, kemudian membuat flow diagram gitu ya, udah membuatnya, kita bisa edit si pekerjaannya. Jadi cara editnya ya tinggal diklik aja mouse-nya, taruh di kolom untuk edit, pilih tasnya itu, kemudian pilih mau di apa nih, mau diwarnain kah, mau di bold kah, gitu ya. Jadi nanti kita bisa untuk mengerjakan ini. Nah, seperti ini ya. Untuk delete kita tinggal klik kanan sama seperti Excel, Microsoft Excel. Jadi delete gitu. Nanti kita akan running. Nah, kemudian nanti bisa untuk menyisipkan, bisa add aja untuk to timeline. Jadi insert task aja kita insert, nanti akan turun ke bawah. Bisa insert ke atas atau ke bawah. Jadi kayak semacam Microsoft Excel seperti itu. Nah, nanti akan muncul atau mau auto schedule kah, nanti mau manual kah gitu. Biasanya kita settingnya manual. Kalau auto schedule itu mungkin nanti akan ngerunning dengan hari ini gitu. Misalkan kita udah setting dari hari sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ternyata perubahan. Nah, itu nanti kalau auto schedule tuh dia akan merah langsung gitu. Jadi nanti dia akan ke tanggal hari ini. Jadi kita nggak bisa backdate. Nah, nanti kita akan lihat ya, misalkan kita baru masukin semua nih, one day, one day, one day, one day, gitu ya. Dan tanggalnya, sorry. Nah, kita bisa sebentar. Mungkin uh,
Kita akan coba nih ya running, tapi waktunya sisa 5 menit. Bisa join lagi aja ya. Iya, Ibu. Oke, nggak apa-apa nanti. Ada yang mau bertanya mungkin sambil nanti kita akan running. Tapi waktunya tadi karena nunggu kelamaan ya untuk teman-temannya. Udah dicoba, dibuka atau Microsoft Project ya? Nah, nanti kita bisa coba nih untuk nah, jadi ini karena waktunya tinggal 4 menit ya untuk Zoom-nya. Jadi nanti kita bisa auto schedule, bisa saya jelaskan dulu ya. Jadi nanti kolom untuk klik kanan rata-rata kayak Excel sebenarnya untuk Gantt chart ini, cuman kita ngeling nih nanti ke Gantt table-nya. Jadi kita akan melihat untuk si timeline-nya itu gitu ya. Misalkan kita add timeline, kemudian kita add auto schedule. Nah, mungkin untuk hari ini kita baru sampai sini gitu ya, nggak apa-apa. Kita running sampai sini, nanti dari yang hasil Excel yang kita sudah buat gitu. Oh, oke. Mungkin ini Excel-nya, bentar. Kita udah insert task tadi ya. Nah, terus kemudian delete task. Jadi tinggal klik kanan, eh, kemudian delete task atau klik kanan, insert task. Jadi di sini ada nanti tinggal copy atau cut, itu sama seperti Microsoft Excel. Oke, mungkin nanti join lagi kita akan running atau mungkin kita bisa running 3 menit ya. Kayaknya nggak bisa deh. Ntar ke berhenti kayaknya nggak enak gitu. Nah, jadi kita udah dapet ya untuk si tasnya ini bagaimana untuk pengerjaannya. Sebelum mungkin saya tutup dulu, nanti kita join lagi karena kalau mepet gitu keluar saya nggak enak gitu ya. Oke, Iya, Bu. oke, kita join lagi ya agar nggak eh, ke ke berhenti gitu lah setelah kita running Microsoft Project-nya. Oke, join lagi ya.